يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kembali kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, tentang nama Al-Khaliq dan Al-Bari atau Al-Bari, yang maknanya itu pencipta. Jadi Khaliq maknanya pencipta, Bari juga maknanya pencipta. Makanya kitab namanya Fathul Bari, asal katanya atau masyhurnya juga Al-Bari, itu maknanya adalah pembukaan dari sang pencipta. Telah berkata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, laisa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliq wala bi ihdatsil bariyati istafada ismal bari. Tidaklah Allah Azza wa Jalla baru menyandang gelar Al-Khaliq setelah penciptaan makhluk. Bisa enggak kira-kira difahami? Allah Ta'ala tidak menyandang gelar atau nama Al-Khaliq, pencipta, baru setelah menciptakan makhluk. Tidak seperti itu. Saya ulangi ya jemaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyandang nama pencipta setelah menciptakan makhluk. Karena begini, karena ada keyakinan sebagian dari orang yang menyimpang bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandang suatu nama atau gelar atau sifat setelah terjadinya sifat tersebut atau perbuatan tersebut. Artinya sebelum terjadinya perbuatan atau sifat tersebut, Allah tidak tersifati dan tidak mampu berbuat itu. Jadi begini, Anda jelaskan lebih lanjut. Dan juga Al-Bari, pencipta tadi, lawala bi ihdatsil bariyah istafada ismul bari, sesuai ya, serupa dengan itu. Bahwasanya kita tahu di antara nama Allah adalah Al-Khaliq, sang pencipta, Al-Bari, sang pencipta. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan nama Allah, di antaranya adalah akidahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ternamakan dengan nama-nama tersebut. Allah Ta'ala menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut secara azali, ya, selamanya, sebelumnya, seterusnya. Tidak ada permulaan dan tiada akhiran. Tidak seperti yang diyakini sebagian dari orang bahwasanya Allah baru disebut Khaliq, pencipta, setelah menciptakan makhluk. Lalu sebelum menciptakan makhluk, Allah Ta'ala bukanlah Khaliq. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asma'ul Husna, nama-namanya yang
mulia, yang baik. Dan Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang tinggi. Nama dan sifat tersebut ada pada Allah Azza wa Jalla secara azali dan abadi. Ini sudah pernah kita bahas. Secara azali, yaitu dari dulu sudah ada, tidak bermula dengan permulaan sebagaimana sifat makhluk atau nama makhluk. Kita sebelum kita ada, ya kita tiada. Kemudian kita lahir, kita punya nama. Apakah nama kita ini sudah ada sebelumnya? Belum ada. Baru ada kapan? Ketika bapak kita memberi kita nama. Ya, disunahkan misalnya hari ke-7 resmi pemberian nama. Ya boleh juga sebelum lahiran udah ada rencana namanya. Misalnya lagi masih di rahim ibunya, diberi nama Ahmad, atau nama yang belum pernah ada sebelumnya ya, misalnya namanya Kenzi misalnya. Sebenarnya ada ya nama orang Kenzi, cuman gak apa-apa. Kenzi ya. Namakan Kenzi. Rencananya namanya siapa Pak Kenzi, insyaallah namanya. Masih di rahim. Ya. Apakah ini fix dia ternamakan Kenzi? Belum tentu, karena pertama belum tentu lahir dengan normal, bisa aja mati itu rahim. Kedua, boleh jadi bapak ini akan ralat namanya, bisa aja, bisa mungkin. Ini nama manusia seperti ini, Kenzi. Nah, atau namanya Kinzi, ya Kinzi. Namanya Kinzi. Nah, lahiran dah ngebrojol. 7 hari kemudian diresmikan. Resmi namanya Kinzi. Kita bikin akte kelahirannya namanya Kinzi. Oke, akhirnya dia ternamakan dengan Kinzi. Pertanyaannya, adakah permulaan penamaan itu? Ada. Yaitu entah sebelum lahiran atau setelah lahiran, tercetuslah nama itu. Ini makhluk. Dan kemudian ketika di perjalanan hidupnya si Kinzi ini akhirnya ke pesantren. Belajar bahasa Arab bersama teman-temannya dan para santri. Mulai kemudian dia dipanggil oleh teman-temannya sebagai ejekan, namanya Kinzir. Kinzir, ngerti nggak arti Kinzir? Kayaknya orang Kalimantan mungkin ngerti, orang Melayu mungkin ngerti. Kinzir itu dari bahasa Arab, khinzir, artinya babi. Dia pun nggak terima dibilang Kinzir. Tambahan R ini sudah mulai merusak nama dia. Nggak, namanya saya Kinzi, dipanggil tetap Kinzir. Nggak terima dia. Ya. Maka kemudian dia minta sama bapaknya, Pak, tolong ganti nama saya, jangan Kinzi. Ganti yang mungkin lebih populer dan tidak bisa diejek. Ya. Apa dong? Gantilah dengan misalnya Kenza. Ya. Kenza. Taib. Digantilah namanya tadinya Kinzi menjadi Kenza. Ini makhluk seperti ini. Tapi Al-Khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla, namanya dia ternamakan dengan nama-nama itu. Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Mudabbir, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami', Al-Basir. Ternamakan dengan itu, dan nama-nama tersebut ada pada Allah sejak lampau, tanpa awalan dan tanpa akhiran, selalu ada pada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dimaksud laisa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliq. Ya. Kemudian ikhwan, kata beliau, lahu ma'na ar-rububiyyati wala marbub wa ma'na al-khaliqi wala makhluq. Allah Subhanahu wa taala memiliki makna rububiyah wala marbub, dan tidak dirobkan, yaitu Allah Azza wa Jalla memiliki sifat keberhakan rububiyah dan sifat rububiyah seperti menciptakan, memelihara, mengadakan, merizkikan, merencanakan, mewujudkan, menginginkan. Itu makna rububiyah semua. Wala marbub, tidak sebaliknya, bukan Allah yang dibegitukan. Allah Ta'ala yang menciptakan, bukan diciptakan.
Allah Ta'ala yang memiliki, bukan dimiliki. Allah Ta'ala yang mengadakan dan mewujudkan, bukan Allah itu diadakan dan diwujudkan, bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rizki, bukan diberi rizki. Itu maknanya. Wa ma'nal khaliqi wala makhluk. Allah Ta'ala memiliki makna sang pencipta, dialah yang menciptakan, bukan. Allah Ta'ala tidak memiliki sifat makhluk pada dirinya, tidak. Makanya Allah tidak diberi makan. Persembahan kita kepada Allah Azza wa Jalla dari amalan-amalan itu tidak menambah apapun kekayaan Allah Azza wa Jalla, karena Allah Ta'ala sudah maha kaya. Tidak memberikan sumbangsi apapun kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya. Melainkan Allah Al-Khaliq, tidak memiliki sifat makhluk. Ya. Nah, kenapa Pak nggak bicara sekalian Pak? Pas saya diam kenapa nggak bicara? Ketika saya bicara Bapak bicara. Pak, ketika saya bicara Bapak bicara, ketika saya diam Bapak diam. Sebenarnya apakah ada penceramah di sini selain saya? Jemaah, mungkin kalau majelis ilmu apalagi di masjid, kalau memang ada mau diskusi, tafadhol diskusi. Tapi tolong hargai juga teman-teman yang ingin mendengar. Ya jemaah, hargai teman-teman yang ingin mendengar, karena di sini bukan kita sendiri yang hadir. Dan teman-teman pengen nyimak kajian. Ya, begitu. Taib, lahu ma'na ar-rububiyyati wala marbub wa ma'na al-khaliqi wala makhluq. Ingat tadi, Allah Azza wa Jalla memiliki sifat-sifat rububiyah, penciptaan. Allah yang menciptakan, bukan diciptakan. Allah yang mengadakan, bukan Allah diadakan. Ya. Allah Ta'ala, kemudian kata beliau, wa kama annahu muhyil mauta ba'dama ahya istahaqqa hadzal isma qabla ihyaihim. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla bisa menghidupkan yang mati setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan sebelumnya, maka Allah Ta'ala berhak menyandang nama ini sebelum menghidupkan mereka. Begini jemaah sekalian, kita ini kan hidup. Yang membuat kita hidup adalah Allah Azza wa Jalla. Tadi kita mati, nggak ada apa-apa, nggak ada kita. Kemudian Allah menghidupkan kita. Allah Ta'ala memiliki nama Muhyi dan Mumit, memiliki nama yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Sebelum Allah Ta'ala menghidupkan kita, Allah Ta'ala itu maha menghidupkan. Ya. Sebelum Allah Ta'ala menghidupkan kita, Allah Ta'ala maha menghidupkan. Sebelum Allah Ta'ala mematikan kita, Allah Ta'ala maha mematikan. Jadi nama tersebut sudah ada, sifat tersebut sudah ada pada Allah Ta'ala sebelum Allah melakukan. Nama dan sifat tersebut ada pada Allah Azza wa Jalla. Bahkan walillahil mathalul a'la, manusia. Kalau saya bilang, Pak, antum bisa nulis nggak? Sekarang nggak sedang nulis, antum sedang mendengar. Antum bisa nulis nggak? Apakah antum menulis? Antum menulis? Iya. Antum bilang iya. Anda bisa nulis karena Anda punya kemampuan untuk menulis. Oke? Taib, Allah Azza wa Jalla bisa nggak mematikan? Iya. Allah Ta'ala bisa mematikan seseorang dan manusia dan makhluk hidup. Walaupun ketika itu Allah tidak sedang mematikan antum, Allah Ta'ala maha mematikan dan menghidupkan manusia. Dan sifat-sifat Allah Ta'ala, walaupun ketika itu Allah tidak melakukannya, Allah tersifati dengannya secara sempurna. Karena tidak ada yang bisa mencegah Allah dengan segala sifatnya mulia. Manusia sifat-sifatnya tidak sempurna, walaupun ketika itu mampu. Namun sebelum dia mampu melakukan itu, dia tidak mampu. Sebelum manusia mampu menulis, manusia tidak mampu menulis. Ya. Sekarang semua dari kita punya permulaan mampu menulis. Ketika SD, ada yang mulai dari tulisan tangan dengan tulisan sambung, ada yang langsung tulisan terpisah seperti buku-buku. Baru belajar, itu pun butuh belajar sampai bisa. Berarti ada permulaan, yaitu tidak bisa. Belajar sampai bisa. Ini sifat manusia, perbuatan menulisnya manusia. Allah Azza wa Jalla menulis takdir dari awal sampai akhir dengan kemampuan Allah Azza wa Jalla dan dengan cara yang Allah Ta'ala inginkan. Pertanyaannya, apakah sebelum Allah Ta'ala menulis
Allah memiliki sifat itu? Iya. Iya. Tidak dimulai, Allah Ta'ala dulu tidak bisa menulis kemudian bisa. Enggak gitu. Itu manusia seperti itu. Kita dulu enggak bisa menulis, sekarang bisa. Kita dulu enggak bisa melihat, sekarang bisa. Oke, bayi ketika keluar dari rahim ibunya enggak bisa melihat, hanya pendengaran. Enggak bisa melihat. Kemudian mulai perlahan bisa melihat secara buram remang, akhirnya bisa melihat secara normal. Berarti dimulai dari ketidakmampuan. Beda dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla sebelum melakukan sesuatu apapun itu, Allah Ta'ala maha bisa melakukannya. Maha bisa melakukannya. Kadzalika istahaqqa ismal khaliq qabla insya'ihim. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berhak memiliki nama Al-Khaliq, sang pencipta, sebelum mengadakan atau menciptakan makhluk siapapun. Sebelum Allah menciptakan makhluk manapun, Allah Ta'ala memiliki nama pencipta. Baik, kemudian, nah di sini menuju pembahasan yang sebenarnya nanti saya pengen cerita sedikit tentang pertemuan saya dengan seorang yang berakidah menyimpang dan berbahaya penyimpangannya. Di sini dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, "Dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir." Karena Allah Azza wa Jalla maha mampu atas segala sesuatu. Ingat maknanya sini, ala kulli syai'in qadir. Maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Ini ayatnya banyak. Semua dari kita hafal potongan-potongan ayat ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa, maha mampu, maha bisa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk melakukannya. Oke? Ini patrikan baik-baik. Wa kullu syai'in ilaihi faqir. Dan segala sesuatu dari makhluk itu fakir kepada Allah, membutuhkan Allah. Artinya fakir di sini membutuhkan Allah. Segala sesuatu dari makhluk membutuhkan Allah. Dari makhluk hidup, manusia, jin, malaikat, binatang, bakteri, dan seterusnya, dari mikro-mikro yang tidak kita ketahui, semuanya butuh dengan Allah Azza wa Jalla. Sampai tumbuhan pun untuk tumbuh butuh Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang pertama tadi, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Yang kedua, segala sesuatu dari makhluk itu butuh sama Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, wa kullu amrin alaihi yasir. Dan segala perkara, segala urusan itu mudah bagi Allah. Ini tiga, ini akidah kita jemaah. Oh, itu udah lama saya juga tahu itu Satya. Alhamdulillah kita udah tahu. Tetapi belum tentu kita bisa kuat untuk meyakini akidah ini ketika kita dilanda syubhat oleh orang-orang sesat. Benar Pak? Satu, Allah itu maha mampu, maha bisa, maha kuasa atas segala sesuatu. Satu. Yang kedua, segala sesuatu dari makhluk siapapun itu dan apapun itu butuh sama Allah. Dua. Yang ketiga, segala perkara itu mudah bagi Allah. Segala urusan mudah bagi Allah. Ya, hafalkan ini ya jemaah sekalian, akidah kita ini. Karena saya dipertemukan dengan seorang bermadhab Mu'tazilah. Bismillah. Ada tiga ini tadi, tolong betul-betul yakini dan hafalkan yang tadi tiga. Akidah, di antara akidah Mu'tazilah adalah bagi mereka ada sesuatu yang Allah tidak mampu. Ya. Tapi mereka enggak langsung ngomong begitu. Ini orang Mu'tazilah ya jemaah sekalian. Orang Mu'tazilah, mereka itu sangat tidak hormat pada hadis Nabi SAW. Kemudian mereka banyak memperhatikan Al-Quran. Mereka juga tidak mau mengingkari ayat-ayat Al-Quran, tetapi secara penerapan metode berpikir mereka, hasilnya adalah
mereka mengingkari banyak dari ayat-ayat Al-Quran. Mereka nggak mau bilang, kan di sini ada ayat, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, bisa melakukan apapun, ya kan gitu. Itu udah jelas itu. Mereka nggak bakal mau mengatakan, oh tidak, Allah Ta'ala tidak begitu, karena kalau mereka bilang gitu kafir mereka langsung. Tapi secara penerapan kaidah ilmiah mereka dan konstruksi pemahaman mereka itu melazimkan apa? Allah itu memang maha mampu kecuali beberapa hal. Atau Allah ada, atau dengan makna lain, tidak semua hal Allah Ta'ala mampu lakukan. Ya. Ada hal yang Allah Ta'ala tidak bisa melakukannya. Ya. Atau maksudnya tidak ada hal yang Allah Ta'ala tidak mentakdirkannya. Ada hal yang Allah Ta'ala tidak mentakdirkannya. Lihat ya, bahaya. Oke, Mu'tazilah ini termasuk mazhab dalam urusan takdir qadar, mazhabnya namanya Qadariyah. Soal takdir Qadariyah. Qadariyah ini diadopsi oleh Syiah, ya, baik Syiah Itsna Asyari yang biasa di Iran dan yang menjangkiti Syiah di sini Indonesia, dan juga Syiah Zaidiyah, itu juga pakai pemahaman Qadariyah dalam urusan takdir. Artinya ada sesuatu yang Allah Ta'ala tidak mentakdirkannya, tidak memampuinya, yaitu apa? Af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba kita ini. Iya. Perbuatan hamba menurut Mu'tazilah tidak diciptakan oleh Allah, tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak merupakan kekuasaan Allah. Perbuatan hamba. Kenapa begitu? Dikatakan oleh para ulama, dia menghikayatkan mazhab mereka, li'anna af'alul ibadi min khairin wa syarrin wa ta'atin wa ma'siyah fahumul ladzina khalaquha wa awjaduha wallahu la yaqdiru 'alaiha. Karena perbuatan-perbuatan hamba itu komposisikan kebaikan, keburukan, ketaatan, maksiat. Semua dari kita pasti pernah berbuat baik dan berbuat buruk. Semua dari kita pasti pernah taat dan semoga sedang taat dan pernah berbuat maksiat. Kalau kita bertanya kepada orang Mu'tazilah, siapa yang menciptakan perbuatan manusia? Mereka mungkin nggak pakai bahasa menciptakan. Mereka yang bilang manusialah yang mengadakan perbuatannya sendiri. Kita pengen tegas, akhi. Kita pengen tegas. Siapa yang menciptakan perbuatan manusia? Apakah dengan bahasa lain, apakah perbuatan manusia itu termasuk takdir Allah? Mereka akan bilang tidak. Bukan. Enggak. Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia. Itu mazhab mereka. Kalau antum ketemu dengan orang seperti ini, antum jauhi. Karena dia akan mengajak kepada mengingkari banyak dari hadis Nabi SAW dan mengubah-ubah tafsiran terhadap Al-Quran dan menuju kekufuran. Jadi mereka akan mengatakan hamba manusia itu mereka mengadakan perbuatan-perbuatan dari ketaatan atau maksiat secara independen. Artinya kehendak manusia itu untuk berbuat independen. Ya. Makanya bagi mereka apa? Bagi mereka boleh jadi Allah Ta'ala tidak tahu apa yang dilakukan manusia.
Boleh jadi Allah Ta'ala tidak tahu apa yang akan dilakukan manusia, karena manusia itu akan mengadakan perbuatannya sendiri tanpa takdir dan kehendak Allah. Itu mazhab mereka, jemaah. Ana nggak tahu apakah antum pernah mendengar teologi seperti ini di antara kaum muslimin. Kalau kita belajar ilmu syar'i, itu akidah, ini sudah lama dibahas baik di pesantren, di Lipia, dan ana juga baca di banyak kitab akidah. Tapi secara lapangan untuk kaum liberal, ana belum dapat yang seperti ini, karena liberal itu banyak condong ke Mu'tazilah. Tapi karena ana kurang fokus di liberal, maka ana belum dapat. Tetapi secara real lapangan langsung ana melihat ada orang yang seperti ini. Ya. Ada orang yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Artinya apa kata dia? Kata mereka, apa yang akan dilakukan hamba bisa jadi Allah tidak tahu. Lihat, bisa jadi Allah tidak tahu. Bayangkan tuh. Kalau tidak tahu kan berarti jahil ya. Bisa jadi Allah nggak tahu apa yang akan. Kenapa? Karena menurut mereka hamba itu melakukan sesuatu berdasarkan keinginan independen dia. Dialah yang menciptakan dan mengadakan perbuatan ini. Dan Allah hanya mentakdirkan sesuatu yang di luar perbuatan hamba, di luar perbuatan manusia. Ya. Nah, kenapa kok mereka itu memahaminya kayak gitu? Kenapa? Karena di antara prinsip teologi akidah Mu'tazilah yang 5 itu, di antaranya ada al-adl, keadilan. Keadilan adalah sesungguhnya hamba berhak mendapatkan ganjaran dari Allah sebagaimana pekerja berhak mendapatkan ganjaran dari pekerjaan dia. Ya, ini akidah menyimpang mereka. Sesungguhnya hamba berhak mendapatkan balasan dari Allah sebagaimana pekerja mendapatkan balasan dari pekerjaannya. Gimana ya? Seolah-olah benar loh Pak, padahal ini sesat loh. Seolah-olah benar, padahal sesat. Dari kalimat inilah nyambung kemudian ke poin-poin yang menyesatkan. Begini jemaah sekalian, ana tanya ke antum, insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan anda dan juga antum, manusia, orang beriman masuk surga karena rahmat Allah atau karena amalan? Ayo, ini juga jebakan. Ayo. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang-orang beriman tidak masuk surga karena amal mereka. Ngerti ya? Melainkan masuk surga karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah menjadikan amalan ini sebagai sebab dan bukti orang ini pantas masuk surga gitu. Tapi diawali dari apa semuanya? Rahmat Allah. Gini, karena kalau misalnya seseorang masuk surga karena amalannya, itu seolah-olah manusia itu dapat gaji. Enggak, bukan itu. Bukan gaji, enggak seperti pekerja. Enggak. Melainkan karena rahmat Allah. Kok bisa begitu? Begini, kita itu beramal, itu kan Allah telah merahmati kita dengan mudahnya kita beramal. Kita nggak independen bisa melakukan amalan ini, melainkan Allah Ta'ala takdirkan kita bisa beramal. Itu sudah rahmat dari Allah. Kita bisa beramal nih, antum bisa duduk di majelis ta'lim, antum bisa sholat zuhur berjamaah. Apakah antum menciptakan perbuatan antum sendiri? Betul, antum di sini menginginkan perbuatan sholat berjamaah. Tapi apakah itu di luar kehendak Allah? Tidak. Allah mentakdirkan, menghendaki antum bisa sholat berjamaah. Ini semua rahmat dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala masukkan antum ke surga dengan sebab dengan rahmat Allah, dan adanya sebab yang Allah Ta'ala rahmati, yaitu sholat berjamaah.
Jadi bahasanya adalah kita manusia atau muslim masuk surga dengan rahmat Allah yang Allah jadikan di antara sebabnya adalah apa? Beramal saleh. Nah, bagi Mu'tazilah, hamba manusia berhak mendapatkan ganjaran dari Allah sebagaimana pekerja berhak mendapatkan ganjaran dari bosnya. Baik. Artinya gimana? Kata mereka begini, ikhwan. Kalau misalnya nih kita kan lihat ada orang muslim kafir, mukmin kafir. Ya. Kalau ternyata orang ini beriman dan ini kafir, ini semua kalau ditakdirkan oleh Allah, berarti Allah zalim dong. Ya. Silakan jabarkan jemaah. Paham nggak perkataan mereka? Gini deh, ada ahli sedekah, ada maling. Oke. Yang calon yang terancam masuk neraka yang mana, Pak? Maling, jelas, Pak. Ada ahli sedekah, ada maling. Oke, pakai logika sekarang. Yang calon terancam neraka, maling, jelas, karena perbuatan buruk. Oke. Mereka akan berkata, tanya kepada antum, kalau pakai madhab antum, semua takdir Allah, apa salah maling? Paham? Jawab. Apa salah maling, Mas Hasan? Nggak tahu salahnya apa? Ya maling. Iya maling. Antanya ke antum ahlus sunnah. Apakah dia nyolong itu bagian dari takdir Allah, bukan? Ayo jawab, ayo. Salah jawab, menyimpang antum. Ayo. Takdir Allah bukan? Takdir. Bagus. Oke? Walaupun maling ini nggak boleh beralasan saya maling karena sudah takdir Allah, nggak boleh gitu, bukan gitu. Nggak boleh beralasan takdir untuk keburukan yang kita lakukan, nggak boleh. Tapi memang itu bagian takdir, betul. Mu'tazilah nanya ke antum, sekarang oke, itu takdir dari Allah. Berarti hamba ini dizalimi dong sama Allah. Ayo, ini ta'ala Allahu amma yaqulun, ya. Nauzubillah dari perkataan ini, ya. Kalau emang nyolong itu takdir Allah, berarti Allah zalim dong sama si maling ini. So, ngerti nggak alur pikiran mereka? Ngerti? Berarti Allah zalim dong sama, ya nggak? Oke. Dan nanti si maling ini kemudian dibegal apa namanya? Ketahuan, akhirnya dia amuk masa. Udah maling, dia amuk masa, ntar masuk neraka lagi. Gimana, Pak? Ayo. Gimana? Ayo, subhat nggak ini? Ya subhat. Lalu, oh ya juga ya. Bukan iya juga, antum yang bahlul. Bukan iya juga, jangan diiyain. Memang logika mungkin akan ke situ, cuman enggak, karena ilmu belum nyampe. Contoh lain, iblis. Iblis gembong dari seluruh keburukan syaitan. Iblis makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Allah perintahkan, wahai semuanya sujud kepada Adam. Malaikat sujud? Malaikat sujud. Iblis sujud nggak? Nggak mau. Ya, enggan untuk bersujud. Berarti ini pilihannya iblis, oke? Sekarang kalau mereka Mu'tazilah bertanya kepada antum, oke, yang menciptakan iblis siapa? Antum bilang siapa? Allah, oke? Iblis tidak mau sujud. Allah tahu tidak sebelumnya? Paham nggak? Oh, Allah tahu. Oke. Perbuatan iblis yaitu menahan diri untuk sujud, itu sikap menahan diri untuk sujud, itu Allah yang takdirkan atau iblis sendiri yang mengadakan?
tanpa takdir Allah? Ayo, jawab. Menurut Ahlussunnah itu juga takdir Allah. Oh, kasihan dong iblis. Allah takdirkan gak mau sujud, kemudian Allah hukum, kemudian jadi gembong kesesatan, kemudian nanti ke neraka. Apa salah iblis? Paham gak? Ayo loh. Ini kalau antum ketemu orang seperti ini, orang liberal biasanya, ya kena. Kalau antum gak kuat kena. Oh iya juga ya. Kenapa ya? Nah, mulai di situ keseret. Maka mereka katakan, nah gini nih, saya akan berikan solusinya. Ini seolah-olah anak orang Mu'tazilah, na'udzubillah ya. Saya berikan solusinya. Solusinya adalah bahwasanya hamba, maksudnya makhluk hidup yang berakal seperti manusia, jin ya, itu dia mengadakan perbuatannya sendiri tanpa takdir Allah. Allah mentakdirkan betul, tapi hanya mentakdirkan hanya penciptaan yang kauni, kesemestaan saja. Adapun perbuatan hamba itu berdasarkan ini yang menciptakan, yang mengadakan, keinginannya sendiri. Nah makanya iblis nggak mau sujud, Allah hukum. Kenapa? Karena iblis nggak mau sujud. Salah siapa? Salah iblis, karena dia mengadakan perbuatan tidak mau sujud. Paham di sini ya kawan? Sehingga Allah tidak zalim. Gitu. Itu kata mereka. Gimana syubhatnya? Nanti kalau misalnya ketemu repot juga sebenarnya. Iya, karena mereka akan beranggapan kesian dong orang-orang jahat, kesian dong setan-setan itu, kesian dong genderuwo, kuntilanak dan wewe dan seterusnya. Mereka ditakdirkan seolah dipaksa untuk jadi setan, jadi maling, jadi ini, jadi itu. Dihukum pula habis itu, masuk neraka lagi. Itu kata mereka. Maka kata kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah tetap prinsipnya adalah Allah menciptakan semua makhluk dan juga amalan mereka. Dalilnya Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Lah, kalau gitu zalim dong Allah Ta'ala, kata mereka. Menciptakan perbuatan buruknya makhluk, terus Allah hukum juga pula gitu. Maka kita katakan itu kesalahan tersebut memang ditakdirkan oleh Allah, namun manusia itu diberi bekal dan modal oleh Allah Azza wa Jalla. Apa bekalnya? Akal dan pilihan. Akal dan pilihan. Akal untuk berpikir dan menentukan pilihan. Itu. Kalau akalnya hilang, maka Allah nggak hukum. Ini nggak Pak? Orang gila nih, hilang akalnya, wajib nggak sholat? Nggak wajib. Dia nggak sholat abis itu karena nggak ngerti, nggak akalnya hilang. Dihukum nggak sama Allah kelak? Tidak. Makanya yang Allah berikan hukum adalah yang berakal, sudah baligh, ya, dan juga faham, karena punya akal. Paham. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Itu Ahlussunnah seperti itu. Contoh misalnya antum, ya, Pak, ada tawaran nih, proyek ini, tapi ini uang panas Pak. Tergoda nggak? Kontrakan belum bayar, istri mencak-mencak, anak SPP bulan kemarin belum dibayar, sampai sekarang bulan sekarang belum bayar. Terus pengen beli sepatu bola, ya. Pulsa juga tinggal mau habis kuotanya nih. Butuh uang. Pak, ada side job nih. Tapi uang panas sih, tapi lumayan Pak. 10 juta nih Pak. Cair cepet. Bapak tinggal klik-klik gini aja. Dimodif sedikit Pak ya. Curang misalnya. Dapat 10 juta nanti. Ya, baik.
Ada berapa pilihan Pak? Lakukan atau tidak, ya kan? Kalau melakukan, jahat tidak jahat. Kalau tidak, alhamdulillah. Ini pilihan bukan Pak? Antum pertimbangkan kemudian, ya, udahlah takdir. Pilih apa? Lakukan. Seret. Cair dananya 10 juta. Dapat. Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Masya Allah. Rezeki. Betul sih rezeki memang. Udah rezeki ya, langsung SPP, listrik, kontrakan. Ya, ditanya sama istrinya, Mas, uang dari mana kok 2 kali lipat gaji? Udah. Ntar Mas, uang dari mana Mas? Rezeki. Iya rezeki, tapi gimana cara dapetinnya? Udahlah, bukan urusan kamu. Ceritain Mas. Penasaran? Ya udah. Jadi gini-gini ada side job, ya side job bahasa enaknya gitu. Tapi emang ini uang panas sih sayang. Loh, kok gitu Mas? Ya udahlah, gimana? Udah takdir. Oke. Ya. Sekarang ahlus sunnah nih, ahlus sunnah. Pertanyaan saya untuk kita semua ahlus sunnah. Ketika Mas ini sebelum berbuat curang itu, dia punya pilihan nggak? Melakukan atau tidak? Dia pertimbangkan nggak? Iya. Ada akal nggak yang mempertimbangkan? Iya. Di situ peran yang nanti konsekuensinya pahala atau dosa. Dia dapat dosa nggak? Dapat dosa. Kok bisa? Bukan masalah takdir atau tidak. Dia memilih yang berdosa itu. Seandainya dia astagfirullah itu berdosa, dah saya diam, saya nggak memilih ini. Dah, afwan, maaf, itu uang panas saya nggak mau pakai. Saya nggak mau kerjain, maaf. Udah yang lain aja, saya nggak mau. Karena saya takut sama Allah. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Karena apa? Allah ciptakan buat dia apa? Akal di kalbunya untuk memilih jalan mana yang kamu mau tempuh. Itu bagi ahlus sunnah seperti itu. Ya, begitu ya jemaah sekalian. Makanya ketika saya diskusi yang ketika itu saya juga agak marah sama orang Mu'tazilah tersebut. Saya tanya kepada dia, saya tanya kepada jemaah, wahai jemaah, dengan fitrah antum semua dan ana, Allah Subhanahu wa taala bisa enggak tiba-tiba memberi hidayah pada seseorang? Bisa enggak? Gampang enggak? Ini yang kata At-Tahawi, segala perkara urusan mudah bagi Allah, ya. Ana tanya itu kepada bapak tersebut. Beliau pakai sorban, pakai jubah, tapi nggak pernah mandi karena baunya bau lem Fox yang udah agak lama tuh. Tahu lem Fox yang putih warna itu? Nggak lama nggak mandi dia. Ana as'aluk, saya tanya antum, wahai syekh, apakah, pakai bahasa Arab waktu itu ngomong beliau, apakah Allah Ta'ala bisa memberi hidayah tiba-tiba pada seseorang? Kata beliau, lah, nggak mungkin, kata beliau. Hamba itu harus mencari hidayah baru Allah berikan hidayah. Itu kayak gitu jawabannya. Artinya hamba harus mengadakan perbuatan untuk mendapatkan hidayah baru Allah berikan hidayah. Ana tanya ke dia, bagaimana dengan kisah Umar ketika masuk Islam, gedor pintu rumah saudarinya, tiba-tiba saat buka dibacakan surat Toha, tiba-tiba dapat hidayah. Beliau berkira, enggak, lah, kata beliau, itu Umar itu sudah mencari hidayah dengan cara berusaha memaknai ayat tersebut, akhirnya Allah berikan hidayah. Merkilah. Oke. Apakah antum pernah dengar hadis Nabi SAW? Anak step kedua. Antum pernah dengar hadis Nabi SAW? Abu Hurairah, ibunya selalu mencela Nabi, mengejek Nabi, menghina Nabi, sampai Abu Hurairah nangis kemudian ke Rasulullah, ya Rasulullah, mintakan pada Allah tolong supaya ibu saya dapat hidayah. Akhirnya Abu Hurairah pulang ke rumah, ibunya habis mandi dan mengklaim, wahai abu anakku sayang, sungguh aku telah dapat hidayah Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Lihat, tiba-tiba ibunya dapat hidayah. Langsung kelimpungan ya. Kelimpungan ini ada dua kemungkinan. Imma dia belum pernah dengar hadis itu, imma dia nggak bisa jawab. Karena akidahnya Mu'tazilah ini nggak mungkin Allah beri hidayah langsung plek, melainkan harus manusia berusaha gitu loh. Sampai situ dia bingung mau ngapain, bingung. Nggak bisa jawab ya.
Ana sebenarnya kalau dia masih berkilah, pengen ana terusin lagi, yaitu Nabi Adam alaihissalam udah berbuat apa kok tiba-tiba jadi nabi? Ayo, bingung kan dia? Iya gitu. Jadi bagi mereka itu seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah atau keburukan dari Allah kecuali dia harus melakukan sesuatu dulu, mengadakan perbuatan dulu. Nggak bisa. Allah Ta'ala terus cek lagi, apakah Allah ala kulli syai'in qadir? Na'am, Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi kenapa antum bilang begitu? Langsung ada khilafiyah dalam ini. Khilafiyah lagi alasannya. Maka ikhwas sekalian, hati-hatilah dalam menjaga akidah. Memang permasalahan ini seolah-olah agak rumit karena mungkin jarang dibahas. Kalau sering dibahas dan faham, antum akan mendapatkan betapa hidayah yang sesuai fitrah itu mahal sekali, dan betapa ketika seseorang sudah jatuh dari hidayah yang sebenarnya itu kasihan sekali, dia kehilangan sesuatu yang sangat mahal. Ya mungkin sampai ini aja kita bisa sampaikan. Jazakumullah khair jaza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.